kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, salatan wassalamun alaika ya Rasulullah. Oke, para santri dan santriwati pesantren modern Al-Amanah yang mana terkhusus dari kelas 2 SMP yang sekarang berada di rumah. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga, saudara, tetangga maupun teman-teman dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, seperti biasa karena sekarang adalah pelajaran BTQ, waktunya BTQ. Silahkan sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini ya, masing-masing dari kalian ambil air wudhu, kemudian siapkan Al-Quran, karena sebelum kita memulai materi, kita baca Al-Quran terlebih dahulu. Seperti kebiasaan kita di dalam kelas, apabila kita pelajaran BTQ, kita awali dengan baca Al-Quran. Oke, kita tunggu, silakan bagi yang belum untuk ambil air wudhu dulu, kemudian dipastikan Al-Quran dan buku tulisnya disiapkan. Oke, sudah ambil air wudhu, Al-Qurannya sudah disiapkan. Wal'an tafadhalu iftahu surah Al-Waqi'ah. Sanaqra surah Al-Waqi'ah al-ayat al-ula hatta asyara. Pada juz 27 ya, surat Al-Waqi'ah, itu setelah Ar-Rahman. Istaitum? Udah siap semuanya? Kalau udah siap, mari kita baca Al-Quran dahulu dengan bacaan Al-Fatihah. Kemudian kita baca doa sebelum baca Al-Quran. Kemudian kita baca Al-Quran surat Al-Waqi'ah. Nakroman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca doa sebelum baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma azim raghbati fil Qur'an waj'alhu nuran li basari wa shifaa'an li sadri wa dhahaban li hammi wa huzni. Allahumma zayyin bihi lisani wa jammil bihi wajhi wa qawwi bihi jasadi wa thaqqil bihi mizani warzuqni haqqa tilawatihi wa qawwini ala ta'atik ana al-laili wa atrafan nahar wahsyurni ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi al-ahyam. Dilihat surat Al-Waqi'ah, semuanya baca ya bareng-bareng.
Saya dari sini, kalian di rumah masing-masing kalian, meskipun kita belum bisa tatap muka, semoga dengan baca Al-Quran kita kita dapat berkah dari Al-Quran. Wahid, nani, selasa. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadhibah, khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja, wa bussatil jibalu bassa, fakanat haba'an mumbatha, wa kuntum azwajan thalathah, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah, was-sabiquna as-sabiqun. Shadaqallahul azim. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Alhamdulillah, santri semuanya, barusan kita udah baca Al-Quran. Meskipun kita baca hanya 10 ayat, setidaknya dengan bacaan tersebut kita bisa istiqomah dan selalu mengamalkan Al-Quran bacaan dengan baik. Oke, langsung saja. Karena kita sudah membaca Al-Quran, sekarang bisa disiapkan alat tulisnya. Ustadz di sini akan menjelaskan tentang mad far'i, ya. Yang mana kemarin sebelum saya bahas tentang mad far'i, kemarin kalian sudah belajar dari link yang sudah share dari wali kelas, ya. Belajar tentang mad tabi'i. Apakah ada yang sudah mengerti atau barangkali ada yang belum paham, bisa langsung saja tanya di kolom komentar tentang materi mad tabi'i, ya. Namun sebelumnya saya akan mereview pada pertemuan atau kesempatan kali ini bahwasanya mad tabi'i yaitu secara bahasa itu artinya apa? Mad artinya panjang, ya. Jadi mad tabi'i menurut istilah yaitu fathah bertemu alif, dhamma bertemu waw sukun, kemudian kasroh bertemu ya sukun. Itu dinamakan mad tabi'i secara istilah. Tapi ada namanya pengecualian. Yaitu pengecualiannya apa? Ada pengecualian dalam mad tabi'i, yaitu apa yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu setiap ada a, i, u, kemudian sama ha, hu, maka hal tersebut, kata tersebut bukan termasuk hukum mad tabi'i, ya. Untuk mad tabi'i yaitu al-alimus sami'u. Al-alimus sami'u. Di situ ada apa? Kasroh bertemu ya sukun. Itu disebut dengan bacaan mad tabi'i. Kemudian yu'minuna, nuna. Di situ ada kata yu'minuna yang mana dhamma bertemu dengan waw sukun. Kemudian bacanya berapa? 1 alif atau 2 harokat, dinamakan mad tabi'i. Nah, biasanya kalau dalam tugas lafadznya bagaimana? Lafadz yu'minuna, ya. Kemudian bacaan apa? Bacaan mad tabi'i. Sebabnya apa? Karena dhamma bertemu waw sukun dalam satu kalimat. Karena dhamma bertemu waw sukun saja sudah cukup, itu dinamakan mad tabi'i. Oke, untuk selanjutnya kita belajar tentang mad far'i. Mad far'i itu artinya apa? Mad far'i itu artinya dari kata far'i itu artinya bercabang. Yang mana mad far'i dibagi menjadi 13 cabang. Yang pertama yaitu mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil. Kemudian yang ketiga mad arid li sukun, yang keempat mad iwad, yang kelima mad badal, yang keenam mad silah,
Yang ketujuh mad tamkin. Yang kedelapan yaitu madlin. Yang kesembilan mad lazim musaqqal kalimi. Yang kesepuluh mad lazim mukhaffaf kalimi. Kemudian yang 11 mad lazim musbah harfi. Yang ke-12 mad lazim mukhaffaf harfi. Dan yang terakhir yaitu mad farq. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang cabang, yaitu yang pertama mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Seperti yang kita ketahui, mad artinya secara bahasa yaitu apa? Panjang, ya. Mad secara bahasa artinya panjang. Wajib artinya apa? Harus. Kemudian muttasil yaitu bersambung. Nah, secara istilah yaitu mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Saya ulangi lagi, mad wajib muttasil secara istilah yaitu mad tabi'i bertemu dengan hamzah, huruf hamzah dalam satu kalimat. Nah, panjangnya berapa, Ustaz? Di sini mad wajib muttasil panjangnya yaitu 2 alif atau 2,5 alif. Dalam lain kalimat yaitu 4 harokat atau 5 harokat. Harokat itu bisa dinamakan ketukan. Coba contohnya, kita langsung menuju ke contohnya ya. Yaitu contohnya ada ja'ah. Nah, coba bacanya ja'ah. Kita baca 4 harokat. Ja'ah. Sekali lagi, coba diulang, kita baca 4 harokat dulu ya. 1, 2, 3. Ja'ah. Nah, jadi kalau kita baca 5 harokat, kita coba lagi bersama-sama. Ja'ah. Sekali lagi. Ja'ah. Ya, coba bareng-bareng yang di rumah ditirukan. 1, 2, 3. Ja'ah. Bisa ya? Jadi panjang mad wajib muttasil yaitu 4 harokat atau 5 harokat. Dalam lain kalimat yaitu bisa dinamakan 2 alif atau 2,5 alif. 1 alif itu 2 harokat, ya. Dan harokat itu ketukan. Tek 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 tek. Oke. Contoh yang lain yaitu su'u. Lagi su'u. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Su'u. Kalau yang 5 harokat, coba sekali lagi bareng-bareng. 1, 2, 3. Su'u. Lagi. Su'u. Nah, contoh dari mad wajib muttasil yang pertama tadi, ja'a. Kenapa disebut mad wajib muttasil? Karena di situ ada harokat fathah, ya. Kemudian bertemu dengan alif yang kemudian diikuti oleh huruf hamzah. Jadi fathah alif bertemu dengan hamzah. Kalau fathah alif tadi bisa dinamakan apa? Mad tabi'i. Nah, mad tabi'i bertemu dengan hamzah dinamakan mad wajib muttasil. Kemudian contoh yang kedua, su'u. Di situ mad tabi'inya mana? Mad tabi'inya yaitu ada pada harokat dumma dan wawu sukun, itu nama tabi'i. Kemudian bertemu dengan hamzah, huruf hamzah, maka dinamakan mad wajib muttasil. Apa istilah tadi mad wajib muttasil? Yaitu mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Nah, satu kalimatnya gimana, Ustadz? Satu kalimat di sini, kalau kalimat dalam bahasa Arab itu dinamakan satu kata, ya. Satu kata, satu makna. Ja'a itu artinya apa? Datang. Maka sudah terpenuhi syaratnya. Karena mad tabi'i fathah alif bertemu dengan hamzah, kemudian bacanya panjangnya 2 harokat dalam satu kalimat, dinamakan wajib muttasil. Begitu pula dengan su'u. Kemudian contoh yang lain biar kita lebih paham. Yaitu ada as-sama'a. Lagi, coba semuanya bareng. 1, 2, 3. Contoh yang kedua, yang di dalam LKS, coba kalian bawa LKS semua. Itu bisa dilihat ada contoh as-sama'a. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3.
As-samaa. Lagi. As-samaa. Nah, di situ bacaan mad wajib mutasilnya sebelah mana? Iya, benar. Samaa. Ya, di situ mad wajib mutasilnya yaitu mad tabi'i, fathah alif bertemu dengan hamzah, sama kayak yang tadi jaa. Kemudian contoh yang terakhir yaitu coba dilihat juga di LKS juga ada namanya bidu'aika. Lagi bareng-bareng 1 2 3. Bidu'aika. Nah, di situ mad wajib mutasilnya yang mana? Aika. Nah, di situ ada fathah alif sama bertemu dengan hamzah, bacanya dua alif atau 4 harokat dalam satu kalimat. Dari sini, dari penjelasan tersebut semuanya bisa difahami. Ya, contohnya tadi ada 4, pastikan kalian paham. Oke, untuk selanjutnya yaitu cabang dari mad far'i yang kedua yaitu mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu kebalikan dari mad wajib mutasil. Nah, kita langsung saja pelajari untuk mad jaiz ya. Seperti yang kita ketahui, mad artinya panjang secara bahasa. Kemudian jaiz, apa artinya jaiz? Jaiz itu artinya boleh. Kalau munfasil yaitu artinya terpisah. Itu secara bahasa. Secara istilah yaitu ketika mad tabi'i bertemu dengan huruf alif. Nah, ingat ya, bertemu dengan huruf alif di lain kalimat. Ustaz ulangi ya. Mad jaiz munfasil secara istilah yaitu ketika mad tabi'i bertemu dengan alif di lain kalimat. Kalau mad wajib tadi apa? Mad tabi'i, ketika mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah, mad wajib. Kalau mad jaiz itu alif. Ya. Kemudian kalau mad wajib dalam satu kalimat, mad jaiz yaitu di lain kalimat. Nah, untuk bacaan panjangnya bagaimana? Ya, menurut Imam Hafiz yang seperti kita pelajari juga, bacaan mad jaiz munfasil panjangnya juga sama di sini. Yaitu berapa? 2,5 alif atau 5 harokat. Nah, itu untuk mad jaiz munfasil. Kita langsung saja beranjak ke contohnya biar kita lebih paham. Contoh yang pertama yaitu ada kalimat inna anzalna. Inna anzalna. Ya, coba. Inna anzalna. Nah, di situ mana bacaan mad jaiz munfasilnya? Yaitu terdapat pada inna, ada fathah, mad tabi'inya mana? Fathah bertemu alif. Anzalna. Nah, di situ bertemu alif. Jadi mad tabi'i itu fathah bertemu alif kemudian bertemu alif lagi. Nah, itu dinamakan mad jaiz munfasil dengan bacaan 5 harokat. Inna anzalna. Coba bareng-bareng 1 2 3. Inna anzalna. Nah, kemudian contoh yang kedua yaitu di LKS kalian, coba dilihat di situ ada fas'alu ahla. 1 2 3 bareng-bareng. Fas'alu ahla. Nah, dari bacaan tersebut mad jaiz munfasilnya sebelah mana? Yang mana? Ayuha, benar, terletak pada mad tabi'inya yaitu dhamma bertemu waw sukun kemudian bertemu dengan huruf alif. Kemudian contoh yang selanjutnya yang ada di LKS. Dilihat coba. Baca bareng-bareng anzalnya 1 2 3. Anzalna ilaikum. 1 2 3. Anzalna ilaikum.
Nah, di sini mat tabi'inya yang mana? Nah, benar. Nah, fathah dan alif. Ya, kemudian bertemu dengan alif, huruf alifnya di situ setelahnya. Anzalna ilaikum. Nah, dibaca 5 harakat atau 2,5 alif. Dan di lain kalimat. Nah, maksudnya di lain kalimat ini bagaimana Ustaz? Di lain kalimat anzalna kemudian ilaikum. Kalau yang tadi inna anzalna. Ya. Yang pertama tadi inna anzalna. Inna itu satu kata beda, satu kalimat itu kata ya. Kata beda. Anzalna itu juga beda kata. Jadi 2 kalimat di lain kalimat. Fas'alu kemudian ahla. Nah, kalau yang selanjutnya anzalna ilaikum itu di lain kalimat. Kita udah belajar tentang idhar wajib kan, bahwasanya idhar wajib itu apa? Setiap nun sukun bertemu dengan ya ataupun waw. Ad-dunya ya, kinwanun. Nah, ad-dunya itu satu kalimat, dalam satu kalimat. Kalau di lain kalimat bukan dinamakan dengan idhar wajib. Sampai sini paham? Apabila ada yang belum paham, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti Ustadz akan jawab melalui komentar tersebut. Nah, apabila belum paham lagi, ketika datang, kita ulas lagi materi mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil. Oke, dan yang terakhir buat kalian, silahkan tugasnya yaitu mencari bacaan mat wajib mutasil 10, kebanyakan mat wajib mutasil 10 ya 10, kemudian mat jaiz munfasil 10 berat yang ada pada surat Al-Waqiah. Nah, kemudian hasilnya bisa difoto kemudian dikirimkan di wali kelas masing-masing. Jangan lupa dikasih nama pada bagian atasnya, meskipun itu ngerjakannya di buku, nggak harus disobekkan di buku BTK. Atasnya kasih nama dan kelas biar kita bisa mendata pada jurnal guru. Waktu terakhir mengumpulkan atau hasil foto yaitu 2 hari setelah kalian melihat materi ini. Itu ya, bisa difahami semuanya? Fahimtum kulun? Kalau udah difahami semuanya, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini yang melalui video ini semoga membawa berkah dan bermanfaat pada kita semuanya. Jangan lupa untuk selalu membaca Al-Quran dalam setiap hari kalian. Kalian bisa main HP, laptop, game ataupun yang lain berjam-jam. Jangan sampai Al-Qurannya tidak disempatkan. Baca Al-Quran setiap hari. Ya, fahimtum kulun? Nah, tatim bidu'a ba'da qiraatil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kafaituna nahtatim bikaratil kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Syukur Allah temankum, jaga kesehatan, selalu praktekkan 3M, memakai masker tadi ya. Kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.